Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Anak-anak sekalian, Matsa Surba, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Pak Hasan, ingin menyapa kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 fikih yang berkaitan dengan toharo. Anak-anak sekalian yang bahasan sayangi, ketika kalian mendengar kata-kata toharo, apa yang muncul dalam benak kalian? Sebagian kita mungkin sudah paham karena sering mendengar kata-kata toharo. Sebagian yang lain mungkin belum pernah mendengar kata-kata toharo. Ya, jadi toharo ini anak-anak sekalian yang berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari bahasa Arab. Nah, sebelumnya kalian harus memahami dulu apa yang harus kalian kuasai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian harus memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kemudian anak-anak bisa mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Ini ada 6 submateri yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kita akan bahas pengertian toharo. Kemudian yang kedua, perbedaan toharo, bersuci, ya, dan membersihkan itu apa? Bedanya toharo atau bedanya suci dan bersih itu apa? Kemudian dasar hukum bersuci, dalil yang kita gunakan dalam bersuci itu apa? Kemudian kita gunakan yang keempat, kita bahas macam-macam air, apa saja air yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa kita gunakan untuk bersuci, nanti kita bahas. Dan yang kelima, alat bersuci selain air itu apa saja. Kemudian yang keenam adalah hikmah penggunaan alat bersuci. Apa hikmahnya, apa pelajarannya yang harus kita ambil dalam bersuci ini. Yang pertama kita bahas pengertian toharo. Di awal sudah bahasan singgung bahwasanya toharo ini berasal dari bahasa Arab. Ya, secara bahasa sendiri artinya adalah suci, bersih, ya, atau bersih atau suci. Ya, bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, ya, toharo adalah suatu kegiatan membersihkan diri atau tempat membersihkan diri kita, atau tempat atau pakaian dari apa? Dari najis dan hadas. Ya, dari najis dan hadas. Nanti juga kita akan bahas kedua ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, jadi toharo itulah suatu kegiatan untuk membersihkan diri kita, badan kita dan semuanya, ya. Ataukah tempat kita, mungkin tempat sholat kita, tempat duduk kita, rumah kita, ataukah pakaian yang kita kenakan. Kita bersihkan dari apa? Dari najis dan hadas. Dari najis dan hadas. Sampai di sini paham anak-anak? Insyaallah paham, ya. Berikutnya, apa persamaan dan perbedaan antara bersuci dan bersih? Suci dan bersih itu bedanya apa? Yang pertama kita bahas dulu persamaannya.
kedua-duanya bertujuan untuk membersihkan. Ya, kita bersuci itu juga membersihkan. Ya, dan kedua-duanya juga mengikuti pola hidup. Tetapi di sini ada perbedaan. Yang pertama, orang yang bersuci pasti disertai dengan niat. Saya mau bersuci ini dengan niat agar misalkan baju saya ini suci dari najis dan hadas, agar saya bisa gunakan untuk sholat dan sebagainya. Ada niat di sini. Sedangkan membersihkan tidak harus ada niat, yang penting bersih saja. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya bersih belum tentu suci. Kita membersihkan sesuatu belum tentu itu sudah suci. Misalkan kita mau bersihkan apa nih? Baju. Bajunya udah kelihatan bersih nih. Tapi ada percikan, misalkan mohon maaf, percikan air kencing yang masih menempel di baju kita. Kelihatannya udah bersih, tapi belum suci. Nah, tapi kalau kita sudah mensucikan, maka otomatis bersih dari kotoran sekaligus bersih dari hadas dan najis, ya. Kemudian perbedaan yang kedua, tata caranya biasanya dalam bersuci itu ada aturannya. Kita mau bersihkan najis kecil, air kencing, ada aturannya. Najis besar, bagaimana cara membersihkan seperti air liur anjing. Air liur anjing itu kan najis besar. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Harus ada ketentuan syariatnya, ada aturannya. Ya, kalau kita tidak mengikuti aturan, yang kita anggap itu sudah suci, padahal belum suci karena kita tidak mengikuti aturan. Itu dalam hal bersuci atau taharah. Tapi ketika kita membersihkan, beda dengan bersih. Sekedar bersih saja, tidak mengikuti syariat. Ya, tidak harus mengikuti syariat. Sekedar bersih. Ya, kalau orang yang hanya sekedar bersih, belum tentu suci. Sampai di sini paham anak-anak? Insyaallah paham ya. Nah, berikutnya dasar hukum bersuci. Kenapa kita harus bersuci, Pak? Karena kita ada dasarnya, ada dalilnya, ada perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan kita anak-anak dalam beragama itu kita mengikuti pedoman kita. Ada dua pedoman kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini Pak Hasan bawakan ada dua pedoman dalam bersuci. Ya. Dasar kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri. Yang pertama kita baca sama-sama di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Kita ulangi sama-sama ya. Dan ini Pak Hasan minta semuanya hafal ya. Hafal di rumah dan beserta artinya ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita terjemahkan per ayatnya, perkataannya ya. Inna artinya sesungguhnya. Allah. Innallah berarti sesungguhnya Allah. Yuhibbu artinya mencintai. Habba yuhibbu ya. Kalian sering mendengar Habib, orang yang dicintai. Habib itu orang yang dicintai. Habibi ya. Kecintaan ya, habibi. Yuhibbu artinya mencintai. At-tawwabina artinya orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertawab. Tawwab dari kata-kata taba yatubu tawwaban ya. Kemudian dalam bahasa Arab at-tawwabina dirubah, kalau orang-orang yang bertobat maka at-tawwabina. Nah, ini asal katanya ada taba yatubu taubah ya. Wa artinya dan, yuhibbu
mencintai al-mutatahhirin dari kata-kata toharo. Apa arti tohar tadi? Bersuci. Jadi kita terjemahkan, innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu sangat sayang, Allah itu sangat cinta orang yang mensucikan dirinya, ya, suci jiwanya dan suci badannya, ya. Tentu saja kalau suci jiwanya seperti dengan bertaubat, ya, mengucapkan istighfar, kemudian banyak amal-amal soleh, itu untuk menyucikan jiwanya. Kalau menyucikan badannya, ya seperti yang kita bahas sekarang ini, menyucikan badannya, tempatnya, kemudian pakaiannya, itu bagian dari al-mutatahhirin, orang yang suka mensucikan diri. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, perintah yang kedua, perintah dari Allah agar kita senantiasa mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin." Fih, di dalam, rijal, seorang, ya. Yuhibbun itu suka, cinta. Ayyatatahharun, di dalamnya terdapat orang yang suka membersihkan diri atau mensucikan diri. Wallah, dan Allah, yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu mencintai orang yang suka membersihkan diri, suka mensucikan diri. Jadi Allah itu sangat suka orang yang membersihkan diri. Karena itu anak-anak kalau sudah batal wudhu misalkan, maka segera berwudhu, ya. Menjaga diri kita dalam keadaan suci itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tidur juga dianjurkan berwudhu dulu, ya. Kalau sudah hadas, misalnya hadas kecil, maka kita segera cepat-cepat untuk berwudu. Kemudian dari hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu bagian dari iman. Jadi imannya seseorang itu, ya, masuk dalam halnya bagian kesucian. Kalau tidak bersuci, maka imannya masih kurang. Ya. Jadi kesucian itu masuk bagian dari keimanan. Orang yang mengaku saya ini beriman tapi nggak suka bersuci, ya. Bahkan ada orang yang diancam oleh Allah, disiksa di dalam kubur. Kenapa? Hanya gara-gara dia itu kalau mengeluarkan air kecil, mengeluarkan kencing misalkan, dia nggak cebok, ya. Dia nggak cuci lagi setelah buang air kecil, maka dia diancam dengan siksa kubur. Ini sangat mengerikan anak-anak, ya. Jadi tolong dijaga air kencingnya, kemudian pakaiannya, perciknya itu jangan sampai mengenai pakaiannya. Nah, pastikan kalau percikannya itu jangan sampai mengenai pakaiannya, begitu, ya. Ada hadis ini semakna yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, ya, itu ungkapan di dalam bahasa Arab, ya. Ungkapan kalau kita di kita ini biasanya disebut dengan peribahasa, ya, peribahasa ungkapan. Atau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, ya, tapi ungkapan dari bahasa Arab. Bagus, ya, itu bersih bagian dari iman. Tapi bukan hadis. Hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Baik, kita lanjut. Yang keempat, yang berikutnya yang kita bahas adalah macam-macam air. Kan kita ini mau mensucikan badan kita, kemudian pakaian kita, kemudian tempat-tempat yang kita kita tinggali, misalnya di rumah, ya. Maka kita bersihkannya dengan menggunakan air. Ini pada umumnya, ya. Kalau di suatu daerah ada air misalkan, maka dia bersihkan dengan air. Dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Air yang pertama yang kita harus kenal adalah, anak-anak sekalian, air mutlak. Air mutlak ini air yang suci dan mensucikan. Artinya, air ini sudah suci dan mensucikan. Artinya bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, wujudnya air ini suci, ya, tidak najis. Dan kita gunakan juga untuk membersihkan najis kita. Nah, ini namanya air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Contohnya banyak ya, air hujan, air laut, kemudian apalagi air sumur, ya, air embun juga boleh. Air-air ini adalah air yang suci dan kita gunakan untuk misalkan maaf cebok dan lain sebagainya, ya, mandi dan sebagainya. Nah, ini namanya air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air yang suci tapi nggak boleh kita gunakan untuk bersuci. Airnya memang suci, tidak najis, tapi dilarang untuk mensucikan. Contohnya air kopi, ya kan? Airnya suci, kopinya suci. Tapi ada nggak orang yang cebok dengan air kopi? Nggak ada ya. Dengan air apa lagi? Air kelapa, air apa lagi ya? Air teh, ya? Sprite, Fanta. Nah, ini semuanya suci tapi tidak untuk mensucikan, untuk membersihkan. Mohon maaf, buang air kecil, air besar itu tidak boleh ya. Dan banyak lagi. Digunakan untuk wudhu juga nggak boleh karena ini airnya itu tidak untuk mensucikan. Kemudian yang ketiga, ini air mutanajis. Air yang awalnya ini suci tetapi dicampuri dengan najis, terkena najis. Atau air ini memang asalnya dari najis. Ya, misalkan air kencing ya, itu kita airnya tidak suci dan tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Ada nggak orang yang wudhu dengan air kencing? Mohon maaf, nggak ada ya, karena itu najis, nggak boleh. Kalau ada air 2 kullah dalam mazhab fikih itu ada air 2 kullah. 2 kullah itu 2 ember ya, 2 bak itu ya. Seperti itu. Kemudian dia kemasukan misalkan setetes air kencing, maka kalau airnya itu pas 2 kullah, maka nggak boleh kita gunakan untuk bersuci. Tetapi kalau dia lebih dari 2 kullah, kemudian kemasukan kencing, setetes kencing, misalkan air kencing, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Karena air kencing yang tadi hilang dengan sendirinya disebabkan dengan banyaknya air tadi. Makanya kalau anak-anak lihat air laut itu banyak yang buang air kencing ya, ada yang buang air besar juga di situ. Tapi kenapa dikatakan air laut itu suci dan mensucikan? Karena saking banyaknya air laut itu ya, kotoran yang masuk, hal-hal yang najis yang masuk ke air laut itu akan sendirinya ya, terlebur ya, hilang sendirinya karena dengan banyaknya air tersebut. Nah, kalau anak-anak pernah mandi di kolam renang ya, yakin kalian pasti kencing di situ. Nah, dilihat dulu kalau kolam renangnya ini airnya mengalir ya, kemudian besar ya, maka kita kembali pada hukum awal. Kalau airnya tidak lebih dari 2 kullah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang keempat, air musyammas. Ini air yang makruh, air sisa orang menggunakan untuk bersuci. Misalkan ada orang yang berwudu ya, sisa air wudunya digunakan lagi untuk wudu misalkan. Nah, ini tidak boleh ya. Air musyammas, air yang makruh yang digunakan. Sebenarnya ada lagi tambahan ya, ini air yang terkena sinar matahari secara langsung. Maka ini juga tidak boleh. Ya. Hukumnya makruh yang digunakan karena sinar matahari yang mengenai air itu menurut penelitian itu sangat berbahaya untuk kulit ya. Sehingga anak-anak kalau mau menggunakan air jangan sampai air itu terkena matahari secara langsung ya. Secara langsung. Baik, adapun alat bersuci selain air itu bisa batu, misalkan kalau di suatu daerah yang nggak ada air, misalkan kita
melakukan perjalanan, tiba-tiba kita mau buang air besar misalkan, buang air besar, kemudian tidak ada air pada waktu itu, mungkin di tengah hutan misalkan, maka kita bisa gunakan batu dengan cara ganjil ya, dengan cara ganjil ya, 3 batu atau 5 batu atau 7 batu juga boleh. Kemudian kayu yang kering, intinya semua benda sebuah benda padat yang bisa menyerap kotoran, yang bisa menyerap kotoran. Kayu yang kering boleh, atau debu tanah yang suci kalau kita gunakan untuk kalau nggak ada air kita mau wudhu gimana, maka dengan debu, dengan tanah yang suci juga boleh ya. Kemudian dengan tisu, atau mungkin kita bawa tisu atau dedaunan kalau nggak ada air ini contoh kalau nggak ada air maka boleh dedaunan ya. Atau kayak yang kelima ini, semua benda padat yang tidak bernilai. Ingat, semua benda padat yang tidak bernilai ya, selain pecahan kaca dan tulang. Semua benda padat selain kaca dan tulang. Kaca dan tulang nggak boleh karena ada larangannya ya. Kalau kaca ini kan nggak menyerap, sedangkan tulang ini Nabi mengatakan tulang ini nggak boleh digunakan karena tulang ini adalah makanannya jin. Tulang ini adalah makanannya jin. Kaca ini karena tidak menyerap ya, dan sangat berbahaya. Maka selain itu yang bisa menyerap maka boleh ya. Boleh. Dan barangnya ini barang atau benda padatnya ini tidak bernilai. Ingat, tidak bernilai. Jangan-jangan anak-anak kalau nggak ada air di rumah mau cebok nggak bisa, akhirnya ambil baju ayahnya, baju ibunya, nggak boleh ya. Cari barang yang tidak bernilai. Dengan catatan sekali lagi anak-anak, ini kalau tidak ada air. Kalau ada air maka wajib menggunakan air. Hikmahnya kita bersuci, kita toharo ini bisa menjaga kelangsungan hidup manusia, bisa menjaga kelangsungan ekosistem sekitar kita, semuanya bisa terjaga ya. Kita bisa menjaga kesucian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk diri Pak Hasan dan untuk anak-anak sekalian. Tunggu video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita bahas tentang najis dan hadas. Sekian dari Pak Hasan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.